Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar di bulan Juni ini? Masih semangat ya mengikuti perkuliahan online kita? Masih dong. Kita tinggal 2 pertemuan lagi ya. Jadi tetap harus jaga semangatnya sampai UAS. Oke, kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang pengembangan pendidikan anak usia dini. Di materi ini memang kita akan banyak membahas tentang PAUD gitu dan akan sedikit membahas tentang psikologi. Kita berkenalan sama PAUD secara dangkal saja. Nah, pada pembahasan ini kita akan bersama-sama membahas tentang landasan penyelenggara PAUD, kemudian pendekatan apa yang digunakan dalam PAUD, kemudian bagaimana pengembangan kurikulum anak usia dini, kemudian manfaat program PAUD, model pendidikan anak usia dini, ini hanya beberapa model saja. Kemudian pendidikan inklusif pada PAUD, ini hanya secara dangkal saja sih, pendidikan inklusif ini. Perlu nggak sih kita melakukan pendidikan inklusif pada anak PAUD? Gitu. Oke, kita masuk yang pertama. Apa sih PAUD itu? PAUD itu ya kepanjangan dari pendidikan anak usia dini. Ini merupakan pembinaan yang dilakukan kepada anak yang berusia 0 sampai dengan 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan atau stimulus ya untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan agar anak siap dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Jadi PAUD ini ibaratnya latihan lah, tempat anak untuk berlatih, bukan tempat anak menguasai kemampuan akademik tertentu gitu. Tapi tempat anak berlatih agar ia siap memasuki pendidikan yang lebih tinggi. Nah, penyelenggaraan PAUD ini didasarkan pada undang-undang yang jelas ya. Nah, dalam landasan yuridis ini diatur dalam undang-undang dan pasal-pasal berikut. Nah, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Intinya di undang-undang ini membahas tentang bahwa sebenarnya penyelenggaraan PAUD ini bertujuan untuk mencerdaskan bangsa. Ini adalah upaya pemerintah untuk mencerdaskan anak atau putra-putri bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian diatur dalam pasal 28B ayat 2 tentang hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi, jika misalnya anak tidak mendapatkan hak ini, tidak mendapatkan tumbuh kembangnya dengan baik, maka bisa saja orang yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut bisa melanggar pasal 28B ayat 2. Selanjutnya adalah pasal 28C ayat 2. Di mana inti dari pasal ini adalah bahwa setiap anak berhak untuk mengembangkan dirinya. Nah, selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwasanya penyelenggaraan PAUD ini merupakan upaya pembinaan kepada anak usia dini. Kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang perlindungan anak. Jadi sangat jelas ya bahwa penyelenggaraan PAUD ini didasarkan pada undang-undang yang sangat jelas dan mengikat. Itu. Selanjutnya adalah landasan filosofis dan religi. Nah, yang pertama yaitu ontologis atau istilahnya yang lebih konkretnya seperti apa gitu. Nah, bahwasanya anak itu sebagai makhluk individu yang memiliki aspek biologis, psikologis, sosiologis, dan antropologis. Nah, aspek-aspek ini perlu dikembangkan gitu. Nah, salah satu upayanya adalah dengan diadakannya PAUD itu sendiri. Selanjutnya adalah epistemologis atau pengetahuan. Nah, pembelajaran itu harus menggunakan konsep belajar sambil bermain, learning by playing. Belajar dengan berbuat, learning by doing. Belajar melalui stimulasi, learning by stimulating. Jadi memang di dalam PAUD ini konsep belajar yang digunakan menggunakan 3 pendekatan ini. Selanjutnya adalah aksiologis atau tentang nilai. Nah, di mana isi kurikulum dalam
PAUD itu haruslah benar dan dipertanggungjawabkan. Jadi tidak hanya sekedar penyusunan kurikulum, apalagi jika kurikulum ini dibuat untuk kepentingan tertentu atau menanamkan nilai-nilai yang bertentangan dengan NKRI. Kemudian semua aspek di atas, aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis itu harus berhubungan dengan akar budaya di mana mereka hidup, serta nilai-nilai agama yang dianutnya. Nah, ini supaya anak itu paham akan budaya di mana mereka tinggal dan agama-agama apa yang nilai-nilai apa saja dalam agamanya, sehingga di kemudian hari anak ini bisa memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap Indonesia atau rasa kebanggaan terhadap budaya mereka, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah landasan keilmuan. Kerangka keilmuan PAUD ini dibangun dari interdisiplin ilmu ya, dari psikologi, tentu saja ya, dari psikologi, kemudian dari fisiologi, ilmu pendidikan anak, sosiologi, antropologi, humaniora, manajemen kesehatan dan gizi, serta neuroscience. Jadi jangan kaget jika misalnya yang mengajar PAUD itu dari berbagai keilmuan, karena memang PAUD itu memang adalah satu interdisiplin ilmu, jadi saling melengkapi. Selanjutnya adalah pendekatan dalam pendidikan PAUD. Nah, ada 6 pendekatan yang digunakan oleh seorang pendidik di dalam PAUD itu sendiri, dan ini benar-benar harus diperhatikan. Yang pertama adalah berorientasi pada kebutuhan anak, gitu ya. Artinya bahwa guru itu harus memahami setiap aspek perkembangan anak, ya walaupun dalam seiring perkembangannya itu anak itu memang unik ya perkembangannya, yang satu dengan yang lainnya tidak bisa disamakan, tetapi guru atau pendidik dalam PAUD ini benar-benar harus mengetahui milestone atau bagaimana sih perkembangan yang normal pada anak gitu, agar guru itu tahu cara memperlakukan dan bertindak kepada anak tersebut. Kemudian harus kreatif dan inovatif, jadi jangan yang monoton gitu ya, harus menggunakan bahan-bahan yang bisa dimodifikasi, didaur ulang gitu, dan kalau bisa inovatif gitu, yang baru, yang benar-benar kalau bisa permainannya itu bisa menginspirasi dari orang lain, bisa menginspirasi orang lain maksudnya. Kemudian mengembangkan berbagai kecakapan hidup. Ya tentu saja ya, kayak misalnya permainan-permainan di dalam PAUD yang bisa pada akhirnya melatih motorik halus anak, misalnya menulis seperti itu ya, distimulasi dengan misalnya memasukkan benang ke dalam lubang, ke dalam kancing, itu pada akhirnya akan memberikan kecakapan motorik halus. Jadi memang dalam PAUD itu konsepnya adalah bermain gitu. Yang intinya permainan ini tentu akan memberikan kecakapan untuk hidup mereka kelak. Selanjutnya, belajar sambil bermain. Ini tentu saja ya, bahwa belajar itu harus dilakukan dengan metode yang menyenangkan, sambil bermain gitu. Nggak ada marah-marahan, nggak ada yang paksa-paksaan gitu. Jadi benar-benar kondisinya dibuat semenyenangkan mungkin sehingga anak bisa enjoy dan menerima materi pembelajaran itu. Kemudian lingkungan, tentu saja ya, lingkungan harus kondusif, bebas bising, ruangannya juga dari ventilasinya juga mendukung, pencahayaannya, dan banyak hal lagi ya yang menjadi faktor kekondusifan lingkungan ini. Kemudian menggunakan media dan sumber belajar. Ya tentu saja ya, bahwa dalam pembelajaran PAUD ini kita harus menggunakan media. Tidak hanya memanfaatkan guru saja sebagai media, tapi juga ada media pembelajaran seperti kita lihat pada permainan konstruktif seperti balok, atau dengan menggunakan media cair, itu krayon, cat, dan berbagai macam media dan sumber belajar lainnya. Oke,
Selanjutnya adalah tentang pengembangan kurikulum anak usia dini. Nah, di sini kita akan membahas tentang teori perkembangan anak, pendekatan kelas berpusat pada anak, pendekatan konstruktivisme, dan pendekatan kurikulum dengan dasar bermain. 4 aspek inilah yang menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum anak usia dini. Sekarang kita masuk yang pertama, teori perkembangan anak. Jadi seorang pengembang itu harus paham ya teori perkembangan anak, bahwasanya anak itu berkembang melalui tahapan yang umum dulu. Tetapi pada saat yang sama, anak berkembang dengan keunikannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamakan atau menjustifikasi anak ini memiliki gangguan tanpa ada landasan yang tegas gitu melalui asesmen-asesmen tertentu. Kemudian dalam teori perkembangan ini yang perlu diperhatikan bahwa anak itu terlahir dengan dorongan dari dalam dirinya untuk menguasai berbagai kompetensi. Artinya memang anak itu adalah pembelajar yang aktif yang ingin mencoba segala sesuatu, yang ingin mencari sesuatu berdasarkan minat mereka masing-masing. Nah, inilah yang perlu diperhatikan oleh pengembang kurikulum PAUD itu. Kemudian pendekatan berpusat pada anak. Nah, ini harus ada interaksi dinamis antara guru dan anak atau anak dengan anak yang lain. Nah, cirinya seperti apa? Itu harus berorientasi pada perkembangan anak. Berorientasi pada perkembangan, maaf ya ini tertulis 2 kali. Berorientasi pada perkembangan anak, kemudian berdasarkan proses, artinya bagaimana proses anak itu belajar ya, bukan bagaimana akhir dari pembelajaran itu gitu. Tapi yang dihargai adalah prosesnya. Kemudian bersifat terbuka dan bebas. Artinya anak itu bebas mengeksplorasi lingkungannya. Selanjutnya adalah pendekatan konstruktivisme. Jadi di dalam pendekatan konstruktivisme ini, pengetahuan itu kita tahu ya, diciptakan oleh anak itu sendiri. Dan pendekatan konstruktivisme ini adalah menggunakan banyak tentang teori-teori kognitif. Jadi pembelajaran hendaklah dikaitkan dengan perkembangan potensi, bukan perkembangan aktualnya. Masih ingat kan tentang teori Vygotsky? Jadi yang paling penting itu adalah potensinya gitu. Jadi bukan aktualnya. Jadi kalau misalnya anak itu nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Dia potensinya di mana dan itulah yang dikembangkan, itulah yang diasah, itulah yang distimulasi. Kemudian proses belajar tidak sekedar transferal, melahirkan lebih ke konstruksi. Maaf. Jadi memang nggak sekedar guru ke siswa, ke anak, tapi memang ada interaksi antara guru anak, anak dengan anak yang lain, gitu. Itulah yang dinamakan dengan pendekatan konstruktivisme. Selanjutnya adalah manfaat program PAUD. Kita akan belajar tentang apa sih manfaat dari ketika seseorang memasukkan anaknya ke PAUD, gitu. Jangka pendeknya ya, tentu saja ini meningkatkan kemampuan kognitif anak ya, tentu saja seperti menambah kosakata, apalagi yang berkaitan dengan kognitif, menambah tentang pengetahuan umum seperti itu ya, dan kemampuan non kognitif ya, non kognitif ini contohnya seperti aspek-aspek perkembangan seperti berbahasa, moral dan lain sebagainya. Kemudian tentu saja dalam jangka pendek ini akan memberikan peningkatan keterampilan akademik, ya keterampilan berhitung dan sebagainya. Kemudian peningkatan keterampilan orang tua belajar parenting ya, karena pernah kan atau ada teman-teman yang mengetahui bahwa sekarang PAUD itu sudah memberikan pelatihan kepada orang tua. Jadi ada seminar parenting kepada orang tua yang dilaksanakan misalnya sebulan sekali, 2 bulan sekali. Ini adalah bentuk dari kepedulian PAUD untuk orang tua anak gitu, agar terjadi keselarasan antara pendidikan orang tua dan pendidikan anak di PAUD. Kemudian tentu saja ini dapat menurunkan stres pada orang tua, terutama orang tua yang benar-benar bekerja di rumah, ibu yang stay at home mom, pasti dengan PAUD akan memberikan waktu untuk ibu untuk me time, merelaksasi pikirannya dan
eh, lebih lebih lapang dalam mengurus urusan rumah tangga. Nah, dalam jangka waktu yang panjang, manfaat program PAUD ini adalah pencapaian pendidikan tinggi yang lebih baik gitu. Kemudian penurunan kasus penyiksaan dan pengabaian ya. Jadi munculnya kasus penyiksaan dan pengabaian ini adalah salah satunya adalah pernah kan melihat ibu yang menyiksa anaknya gitu ya. Nah, faktor penyebabnya adalah karena letih, lelah, dan kadang-kadang dengan tanda kutip muak gitu mengurus anak, dan ibu tidak diberikan kesempatan untuk membahagiakan dirinya sendiri, sehingga ketidakmampuan ibu untuk mengontrol dirinya membuat ibu melakukan coping dengan penyiksaan atau pengabaian kepada anak gitu. Jadi ini dengan adanya program PAUD ini juga secara tidak langsung memberi kesejahteraan kepada ibu-ibu stay at home mom. Kemudian penurunan ketergantungan kesejahteraan. Maksudnya adalah misalnya ketika ibu yang memilih bekerja gitu ya, dan anaknya dititipkan di PAUD, ibu tidak akan sepenuhnya menggantungkan kesejahteraan perekonomian misalnya kepada sang suami. Tentu saja ibu mencoba hal yang baru dengan melakukan hal-hal yang diminati oleh ibu, misalnya dengan berjualan atau melakukan proses pengajaran dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk tentang model pendidikan anak usia dini. Nah, yang pertama adalah pestalozzi. Ada 3 konsep yang digunakan oleh pestalozzi ini adalah suara, bentuk, dan bilangan. Dalam praktiknya, suara ini digunakan untuk pengembangan bahasa anak. Kemudian bentuk berkaitan dengan ruang, kemampuan menulis juga, dan bilangan adalah tentunya dengan kemampuan berhitung. Nah, dari ahli pestalozzi inilah yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan PAUD itu sendiri. Selanjutnya adalah model pembelajaran Higgscope atau dari Davis Packard. Nah, inti dari Higgscope ini adalah bahwa kepercayaan orang dewasa ada yang menganggap kalau anak itu adalah pembelajar yang aktif. Ya, artinya orang dewasa tidak sepenuhnya menceramahi anak ya. Anak itu diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dunianya, dan tentunya ini dengan dukungan dan pengawasan dari orang tua atau orang dewasa lainnya. Kemudian konten area untuk anak. Nah, konten area ini terdiri dari beberapa sentra, misalnya sentra balok, sentra buku, sentra apalagi, lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Kemudian asesmen untuk mengukur tingkah laku. Nah, dalam psikologi kita dengar beberapa asesmen seperti wawancara, kemudian observasi. Nah, ini harus dilakukan untuk mendapatkan perkembangan anak secara utuh. Kemudian pelatihan untuk orang dewasa dalam mendukung perkembangan anak gitu. Jadi Higgscope ini juga memberikan pendapat yang sama ya dengan model pembelajaran yang sebelumnya, bahwa memang dibutuhkan pelatihan untuk orang dewasa dalam mendukung perkembangan anak. Selanjutnya adalah model pembelajaran Montessori. Ini yang paling terkenal banget ya di PAUD, apalagi yang berkaitan dengan sensori. Di YouTube itu banyak banget tentang permainan Montessori ini. Nah, asal muasalnya ini, jadi Montessori ini dia tuh bekerja di sebuah lembaga psikiatri, dan di sini memang dalam pekerjaannya dia banyak berinteraksi dengan anak yang cacat mental. Nah, selama seiring berjalannya waktu dia mulai mengamati, sehingga dia berpendapat bahwa di tahun-tahun kehidupan anak itu dinamakan sensitive periods atau masa peka. Nah, masa ini merupakan masa di mana pada waktu-waktu tertentu potensi anak itu akan berkembang dengan pesat gitu, walaupun anak mengalami masalah tertentu gitu. Jadi ini benar-benar harus dikembangkan, harus distimulasi agar periode ini tidak terbuang begitu saja gitu.
Jadi dia melakukan langkah-langkah untuk orang tua melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, langkah-langkahnya itu ada 3, yaitu langkah menunjukkan, misalnya guru menunjukkan kertas berwarna merah sambil berkata, ini merah. Misalnya main-mainan kertas nih, kertas berwarna merah gitu. Langkah menunjukkan adalah itu tadi, guru menunjukkan kertas berwarna merah sambil berkata, ini merah gitu. Ini langkah mengenal. Guru mengacak kertas berwarna dan berkata, ambillah kertas yang berwarna merah. Kemudian langkah mengingat, guru mengambil kertas berwarna secara acak sambil berkata, ini warna apa? Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir tentang pendidikan inklusif pada anak PAUD. Perlu nggak sih adanya pendidikan inklusif? Ya, perlu banget. Karena dengan adanya pendidikan inklusif ini memberikan pengalaman kepada anak sejak dini tentang keberagaman. Tetapi supaya optimal ada syaratnya, nggak bisa karena harus dilakukan begitu saja tanpa memperhatikan hal-hal yang urgensi ya. Syaratnya itu adalah harus memperhatikan kemampuan guru. Coba ditelaah lagi, gurunya kompeten nggak? Gurunya paham nggak tentang perkembangan anak? Itu dari segi kualitas. Kalau dari segi kuantitas, mampu nggak guru ini menangani, maksudnya jumlah guru di lembaga ini menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus dan anak-anak yang normal. Dan bagaimana upaya dari guru itu untuk menangani atau memperlakukan anak-anak tersebut. Dan ini tentunya dengan pelatihan ya, tidak diterapkan begitu saja. Kemudian juga harus memperhatikan kemampuan lembaga. Kira-kira lembaga ini mampu nggak sih memberikan pelayanan yang yang memuaskan sehingga diterapnya pendidikan inklusif untuk pendidikan anak usia dini. Oke, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Dan materi ini saya ambil dari Psikologi Perkembangan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditulis oleh Ibu Indrijati dan kawan-kawan tahun 2016. Ini bukunya. Kalau pengen baca, kayak gini bentuknya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga semangatnya ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.